mendekatkan kita, ijabah doa kita, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ta'lim kitab Al-Hikam yang disusun Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu qala rahimahullah la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru la tarhal min kaunin ila kaunin, janganlah kau pergi meninggalkan dari satu makhluk ila kaunin menuju kepada makhluk yang lain. Fatakuna kahimaril raha, maka itu menyebabkan kau menjadi seperti himar yang di penggilingan gandum. Ya. Imam Ahmad bin Athaillah radhiyallahu anhu melarang, menasihati kau kalau mau berangkat itu jangan pindah meninggalkan satu makhluk tapi menuju sama-sama ke makhluk juga. Jangan. La tarhal, janganlah kau melakukan perjalanan rehlah, bukan la tadhhab, jangan pergi, ndak, tarhal, rehlah itu isyarah. Perjalanan itu membutuhkan himmah, rehlah kau, rehlah perjalanan yang membutuhkan himmah, semangat, niat, membutuhkan bekal, rehlah kau. Balaghah itu bekal banyak, ya. Jangan kau kerahkan himmahmu, jangan kau kerahkan niatmu, jangan kau kerahke azam, jangan kau kerahke tenaga, pikiran, harta untuk meninggalkan satu makhluk, bagus, tapi menuju ke sama-sama makhluk juga, ya percuma. Fatakuna kahimarir raha yasiru, maka kau nanti ibarat himar. Ya Allah, dak kurang nyeleket. Dak kurang permisalan yang sangat, ya kan, sangat apa istilahnya, itulah hakikahnya makhluk yang tidak tahu arah dari mana dan kemana. Sangkan paraning dumadi, ngiling-ngiling sangkan paraning dumadi kok angel. Sangkan paraning dumadi, basa apa iku nak? Bahasa Jawa deh itu. Gak paham lah. Sangkan paraning dumadi. Itu seperti himar itu bodoh, yakni himar iki lambang permisalan kebodohan. Dan mengerahkan tenaga banyak, mengerahkan waktu banyak, tapi tidak menghasilkan manfaat apa-apa. Itu himar. Itu seperti himar itu. Walladzi irtahala ilaih walladzi irtahala anhu, itu yaitu orang yang perginya itu irtahala, mengerahkan himmah, rehlahkan, mengerahkan tenaga, niat, pikiran, itu pergi dari situ menuju situ. Ya kayak himar dah. Pergi dari situ menuju
situ lagi. Ya kayak himar deh. Mengerahkan niat, mengerahkan tenaga, pikiran, semuanya ke situ lagi. Bodoh nih, ya Allah kan gitu. Apa? Termasuk uang juga, betul. Termasuk uang juga. Maksudnya gimana sih? Kau lakukanlah rehlah. Tinggalkan makhluk. Kepada makhluk, sama-sama makhluk. Ya percuma. Walakinir rahal minal akwani ilal mukawwin. Tetapi pergilah kau, rehlahlah kau dari makhluk, tinggalkan makhluk, pindah menuju kepada al-mukawwin yang menciptakan makhluk. Nah itu baru rehlah itu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Kau itu misal mau pindah ke keadaanmu yang sekarang ini karena kau, maksudnya kau itu saya juga loh ya, enggak menghakimi kau, enggak, saya juga maksudnya. Imam Ahmad Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu mungkin kalau kau melihat dirimu itu berada di keadaan yang rendah ya, itu ketahuilah sebabnya. Kau berkubang dengan makhluk terus, itu yang menyebabkan kau itu rendah seperti itu. Iya ya, saya ini masalahnya kok seperti ini, dosanya oke, ya toh. Masalahnya banyak, ya toh. Kemudian ujian, kemudian sapi turut Itu ketahuilah sebabnya apa sih kok masalah saya seperti ini, ujian saya seperti ini, dosane saya kok banyak. Soalnya kok banyak. Tinggal melazimi makhluk. Makanya dosamu akeh. Makanya kau banyak ujian. Makanya kau banyak dosa. Terus kata Imam Ahmad bin Athaillah, tinggalkan makhluk. Tinggalkan makhluk ini kemana? Ke makhluk yang lain? Ya percuma. Meninggalkan makhluk ke makhluk yang lain ya percuma. Kepada Al-Khaliq dong. Nah gitu. Makanya rehlah kalimatnya. Atau mungkin maknanya gini. Kau ketika melihat haliyahmu tidak seperti yang kau inginkan, hajatmu belum tercapai, doamu belum kelihatan diijabah, ya toh, belum kelihatan ijabahnya, cita-citamu belum tercapai, ya, itu ketahuilah sebabnya apa? Sebabnya kau melazimi kepada tujuanmu yang sementara itu. Soalnya kau melazimi keinginanmu yang fana itu. Terus gimana biar hajat kita tercapai? Strateginya yang lama tinggalkan. Pindah ke mana? Strategi yang lain? Ya percuma. Masa dari strategi lama ke strategi baru, sama-sama strategi, ya percuma. Tinggalkan ide lama ke ide yang baru, pindah dari ide yang lama, meninggalkan ide lama, menuju mana? Ide yang baru, ya percuma, sama-sama ide kok. Atau rencana A, plan A, tinggalkan rencana A, menuju rencana B, sama-sama rencana, ya percuma lagi. Hajatmu tidak akan tercapai nih kayak gitu. Cita-citamu tidak akan tercapai kalau dari rencana pindah ke rencana lain. Pindahlah kepada Al-Khaliq, Allah Ta'ala yang akan memudahkan jalanmu, memudahkan hajatmu. Tawakkal 'alallah. Tapi tetap ikhtiar main loh ya. Bukan berarti tidak ikhtiar meneh.
ininya harus tetap dijaga ya. Ikhtiar tetap main, tapi i'timad biasanya ke ikhtiare, wah kok tidak hasil, ganti i'timad ke ikhtiar yang lain, sama-sama i'timad ke ikhtiar juga percuma. I'timadnya itu pindah dari i'timad ke ikhtiar, bukan ke ikhtiar yang lain, bukan ke rencana lain, bukan, tapi kepada Allah yang menciptakan ikhtiarmu. Fa yang tawallau faqul hasbiyallahu. Kalimat hasbunallah itu masya Allah, hasbunallahu cukup, mencukupi kami Allah. Mencukupi ku gimana? Sangat pas, nah, gitu. Mencukupi ku sangat pas, tidak kurang. Terus apa? Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang dibuat sandaran itulah Allah. Justru kalau kau punya Allah dan selainnya Allah, itu ndak butuh itu selainnya itu. Malah kalau Allah saja itu yang pas, nah, gitu. Hasbunallahu titik. Dan itu adalah wa ni'mal wakil. Justru orang kalau bisa satu tok tawakale hasbuhu kok cuma Allah, itulah ni'mal wakil. Kita latihannya gitu. Tapi tetap ikhtiar, tetap mikir, tetap strategi, tapi i'timate hasbunallah. Kita latihannya ke situ. Irhal minal kaun ilal mukawwin. Nah, gitu. Atau mungkin gini maksudnya, contohnya lagi, kau ibadah itu cari apa? Pahala, cari apa? Surga, cari bidadari, cari apa? Di surga itu bisa langgeng, enak. Ibadah itu adalah rehlah. Butuh niat, ya tak? Butuh azam, butuh apa lagi? Ikhlas, betul. Butuh tenaga, al-juhdu, ya kan? Akhirnya orang meninggalkan ghaflah, meninggalkan maksiat, meninggalkan al-bitalah, kesia-siaan, laibun walahun, menuju kepada ibadah. Ini rehlah ini. Akhirnya dia rehlah, nah, kan gitu. Meninggalkan kaun, makhluk. Apa itu? Laibun walahun, maksiat, hawa nafsu, ditinggalkan. Soalnya dia ibadah. Yang dicari apa? Pahala. Lah emane caranya gitu. Cari apa ibadah? Surga. Loh, kok ibadah meninggalkan makhluk? Meninggalkan makhluk itu makhluk yang hawa nafsu tadi, maksiat tadi. Kok carinya cari makhluk juga pahala? Lu pahala makhluk dah. Minal kaun ilal. Wah nek iki yo kelas-kelas dhuwur ya. Disalahke yo sama Imam Ahmad bin Athaillah. Yaiku tingkatan para al-arifuna billah. Para orang-orang yang sudah mencapai ma'rifatullah. Kau nek ibadah masih mencari bidadari, mencari gedung istana di surga, mencari selamat dari neraka, itu ya kapan kau naik pangkat gitu maksudnya. Irhal minal kaun ilal mukawwin. Gimana? Ibtigha'a wajhillah. Wah, nah aku kelas-kelas dulu ya. Atau mungkin contoh lagi, orang ibadah, wah zikir, masya Allah, ya mau tertesbih dawane masya Allah kan, iki rehlah loh ini, ya kan, meninggalkan apa, laibun walahun sama kayak tadi, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan maksiat ya toh. Wah masya Allah, wiridan, tirakat, baca doa-doa, sak hizib, sak macam hizib.
Masya Allah kan rehlah kan ini meninggalkan makhluk, yaitu laibun, walahun, hawa nafsu, maksiat, ya toh. Akhirnya dia itu ibadah riyadhah mujahadah. Tujuannya apa itu? Biar saya mencapai makam yang tinggi, biar saya bisa mencapai kasyaf, biar saya bisa mencapai apa? Futuh, biar saya bisa mencapai apa? Derajat apa contohnya? Ilmu laduni. Ya sama-sama cari makhluk dah. Kapan ibadahmu itu bisa naik tingkatan yang minal kaun ilal mukawwin. Wah itu contoh-contoh nisbate orang-orang yang salikin. Ya nek kita ya tadi itu dah meninggalkan makhluk menuju kepada Allah. Al-uns billah. Atau meninggalkan strategi kepada tawakal ala Allah, meninggalkan i'timad ala, bersandar kepada usaha, pindah kepada doa tanpa meninggalkan usaha loh ya. Nek kita gitu-gitu ya. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya menuju Tuhanmu lah tempat pengakhiran. Pengakhiran tujuanmu itu menuju Rabbika. Harusnya jangan makam biar saya mencapai makam, hatta makam abdal, makam kutub. Yang kelihatan tetap kau. Kapan kau meninggalkan dirimu? Sampai kau tidak ada lagi, yang ada cuma Al-Khaliq. Nah, kayak gitu. Jadi kita diajak naik pangkat ya. Kita itu kan nek ibadah itu cari surga, itu sudah ikhlas, itu sudah ikhlas. Bagus. Biar kita selamat dari neraka itu juga sudah ikhlas, itu bagus. Tapi ngerti ya, surga itu juga makhluk. Neraka itu juga makhluk. Yang kau pantas untuk kau cari, ketahuilah ridhonya Allah. Tapi saya tidak bisa paham. Ya, tapi ngerti sih. Intinya gitu. Ngertion disik. Nanti kau akan diangkat dari ngerti tanpa paham, diangkat Allah kepada ngerti dan paham. Akhirnya diangkat lagi ngerti dan paham dan mencari. Nah, gitu. Naik pangkat kan berarti naik pangkat. Nek cuma ngertine surga terus ya iki tidak naik pangkat. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah kepada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya ini menuju Allah dan Rasulnya, artinya gimana? Ke Madinah maksudnya. Madinah. Dari Mekah menuju tanah Madinah. Tapi Nabi SAW menyebutnya tidak Madinah. Menyebutnya itu niatnya. Niatnya menuju ridhanya Allah, ridhanya Rasulullah SAW. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia berarti hijrahnya akan sampai kepada ridhonya Allah yang betul dan ridhonya Rasul yang betul. Niatnya gitu disampaikan betulan sama Allah. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan siapa orang yang hijrahnya ini menuju kepada materi duniawiyah, padahal kemana maksudnya? Ya sama-sama Madinah. Sama-sama Madinah. Tapi yang satu dikatakan ilallah wa rasulih, sedangkan yang lain dikatakan ila dunya yusibuha, yang dia bisa memperolehnya
aw imra'atin yatazawwajuha, atau hijrahnya menuju wanita yang dia ingin kawini, padahal maksudnya ya Madinah juga gitu. Cuma niatnya itu yang disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ini ya akan dapat sesuai niat dia hijrah ke situ. Entah dapat entah enggak dah. Entah dapat entah enggak. Ada orang hijrah ke Madinah niatnya yang di sana itu dapat bagian harta dari orang-orang Ansor. Melok misal dia itu dapat, ya dapat sesuai niatnya, itu pun nek dapat kemungkinan dapat, kemungkinan juga enggak. Nah itu. Ada orang hijrah ini karena perempuan yang disenangi hijrah. Wah, saya juga akan hijrah biar saya nanti bisa ketemu lagi dan melamar dan menikahi. Ya dia yang didapat ya itu, nek dapat. Ada kemungkinan juga enggak dapat. Tapi maklum ya, dunia itu ya dapat ya mungkin, enggak ya mungkin. Imra'atin yang tazawwajuha itu ya dapat ya mungkin, enggak ya mungkin. Tapi kalau niatnya itu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, pasti disampaikan oleh Allah. Sesuai dengan niat pasti disampaikan sama Allah. Dimudahkan sama Allah. Justru yang menjadi mudahkan dia untuk mencapai ilallah wa rasulih, ya karena niatnya itu ilallah wa rasulih, pasti akan sampai kepada fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Innallaha la yudhi'u amalal innallaha la yudhi'u Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Doa akan sia-sia. Dia punya niat itu, ya Allah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka mutlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Iku hafal ke. Dulu saya ijazahi itu doa sama kiai saya, Kiai Ahmad Rifai namanya. Itu disuruh baca sebelum sholat takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram baca Allahumma Allahu syahidi Allahu nadhirun ilayya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu sudah dilatih meskipun sekedar bacaan. Baca, tidak paham, tidak masalah, tetap mau baca. Insya Allah di Ababiyah cuma baca, diangkat. Baca akhirnya paham. Ilahi anta maqsudi. Meninggalkan selainnya Allah. Waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Akhirnya setelah paham maknanya akan diangkat insyaallah. Wong iku diminta terus ya. Akhirnya ya baca, akhirnya paham, baca dan paham, akhirnya diangkat, baca dan paham dan menuju ke situ ikhtiar. Akhirnya diangkat sampai dah mau selama ini dibaca terus. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya. Diring-iring ya. Baca sebelum takbiratul ihram. Setiap kau mau sholat, ilahi, Allahu ma'i. Pertama gitu. Allahu ma'i. Allahu syahidi. Allahu nadhiran ilayya. Nadhiran bidha ba'da ta. Ya. Bukan yang ba'da sad, bukan ba'da ta. Allahu ma'i. Allahu syahidi. Allahu nadhiran ilayya. Ilahi
anta maqsudi bisad, anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini bita', a'tini bil ain wa ta', a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Terus niat salat, terus Allahu Akbar. Jadi membantu kita iku rehlah ilal kaun jagongan mbek kancane, menuju jagongan mbek Gusti Allah. Rehlah minal kaun ilal mukawin, atau meninggalkan dosa maksiat ilal mukawin kepada maghfiratullah, atau meninggalkan niat yang karena biar dapat hajat, biar dapat pahala surga, biar dijauhkan dari neraka, ilahi anta maqsudi, kepada ridhane Allah Ta'ala. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam, maka fahamilah sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. Memang mukjizat kok. Hadis innamal a'malu binniyat iki benar-benar mukjizat memang ya. Mukjizat. Tidak ada filosof paling alim meskipun berkumpul dah, jangankan kok Quran, hadis saja loh yang kayak gini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu sudah subhanallah, ini ilmu dari Allah ini. Yang melesankan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang itu mukjizat. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam, maka fahamilah sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, wa ta'ammal hadzal amra, dan angan-anganlah ini perkara, in kunta dza fahmin, jika kau punya kefahaman. Wassalam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لي ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع. آمين يا رب. فاسمع فضلا وجودا من نال بك بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول، بالمصطفى الرسول نحظى. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.